hari ini luar biasa pasti ya. Karena apa? Karena Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun dari rumah. Kita wajib mengucap syukur. Nah, kita mau memulai ibadah kita buka dulu dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan menyertai hidup kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Dan Tuhan yang memberikan kami sukacita penuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Kan kita punya peraturan nih dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, siapa yang masih ingat saat kita sekolah minggu secara online, apa saja yang harus kita lakukan? Siapa yang masih ingat? Coba Kak Gani, masih Yang ingat pertama, rules nomor 1 adalah menggunakan baju atau kostum yang rapi dan sopan. Ya, kalian harus pakai baju yang rapi seperti kalian ikut ibadah sekolah minggu seperti hari Minggu biasanya ya. Yang kedua apa kira-kira Kak James? Gak boleh makan. Gak boleh sambil makan. Nah, kalau kalian sebelum ibadah sekolah minggu sarapan dulu ya. Dan juga kalian tidak boleh bermain games ataupun menonton yang lain saat ibadah sekolah minggu. Dan juga yang paling penting tidak boleh sambil tiduran. Nah, sekarang kita mau mulai untuk memuji Tuhan. Bangkit berdiri yuk. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, Melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay.
menyatakan sukacitanya untuk memuji satu pujian lagi. Kita mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan bersama-sama, tetapi kita akan menyaksikan video yang satu ini. For we are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God
adik-adik, sekarang kita mau tenangkan hati kita dulu. Kita udah muji Tuhan, sekarang kita mau ambil sikap hati, duduk diam, tenang. Kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita angkat satu pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu. hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, sebagai bentuk kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, kakak yang ingin membawakan firman Tuhan, juga untuk setiap kami yang ingin mendengarkan Tuhan, Kau berikan kami hati yang mau mendengarkan Tuhan dan melakukan setiap firman yang dibagikan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian semua sehat-sehat? Good, Kak Mima juga sehat. Nah, hari ini Kak Mima mau cerita tentang si beruang dan si rubah. Kira-kira dua binatang ini ngapain ya? Ada yang penasaran? Sama Kak Mima juga penasaran. Kalau kayak gitu, yuk kita dengerin sama-sama firman Tuhan hari ini. Tuhan memberi pengetahuan. Di suatu hari yang cerah, tampak seekor beruang besar dan seekor rubah yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Rubah berkata, "Wah, bagus beruang. Lubang perangkap yang kau buat besar dan dalam. Hahaha, kita pasti menangkap kelinci itu." Hahaha, tenagaku kan kuat dan cakarku yang tajam bisa kugunakan untuk menggali lubang.
Itu hal biasa berubah, bukan hal yang besar. Sebentar lagi, kelinci itu pasti akan masuk ke perangkap kita. Aku sudah tidak sabar. Lalu, tiba-tiba datanglah seekor kelinci. Wow, ada wortel kesukaan aku. Aku mau ah. Kelinci itu melompat dengan senangnya tanpa menyadari. Tiba-tiba, bluk. Tolong aku. Wah, kenapa aku bisa berakhir di lubang yang besar? Aduh, mana dalam sekali. Siapapun, tolong keluarkan aku dari sini. Beruang dan rubah keluar dari persembunyian mereka. Mereka sangat gembira sekali karena kelinci incaran mereka akhirnya masuk ke perangkap mereka. Hahaha, malam ini kita akan makan kelinci yang enak, rubah. Aku sudah tidak sabar. Betul sekali, beruang. Aku juga sudah sangat ingin memakan kelinci yang crispy sekali. Kelinci ini akan aku goreng sampai ia sangat kering dan rasanya pasti akan crispy sekali. Krauk, krauk, krauk. Kelinci sangat ketakutan. Lalu ia menangis. Tapi di tengah ketakutannya, dia ingat bahwa dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dan tak lama kemudian, kelinci pun berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku takut sekali di sini. Di sini sangat gelap. Aku takut, Tuhan. Tuhan Yesus, aku mohon selamatkan aku. Keluarkan aku dari lubang ini. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau jadi santapan rubah dan beruang. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Beruang dan rubah bertengkar. Mereka bertengkar karena terjadi perbedaan pendapat. Rubah mau kelinci itu untuk digoreng untuk makan malam nanti. Sedangkan beruang maunya kelinci itu dibuat sop aja. Akhirnya mereka pun bertengkar. Rubah tidak suka kelinci rebus, tapi beruang juga tidak suka kelinci goreng. Mereka berebut untuk mendapatkan kelinci itu. Sementara ketika rubah dan beruang sedang berebut kelinci tersebut pun melompat sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun tolong keluar kelinci itu dari lubang. Kelinci itu sangat senang dan lalu ia berlari meninggalkan lubang itu. Tetapi sebelum ia berlari, ia mengambil wortel yang ada yang tadi dijadiin umpan nama beruang dan rubah. Ketika mereka sadar, beruang sadar kalau kelincinya udah gak di dalam lubang. Akhirnya mereka pun tidak jadi menyantap kelinci untuk makan malam nanti. Kelinci pun melompat jauh sekali meninggalkan rubah dan beruang. Akhirnya ia bebas dan ia pun berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak jadi ingat sebuah cerita dalam Alkitab. Pada suatu masa setelah air bah, ketika manusia bertambah banyak dan mereka tinggal bersama, semuanya tuh berbicara hanya satu bahasa loh. Bahasanya bahasa yang sama, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak tuh bahasa-bahasanya. Tapi saat setelah air bah, hanya ada satu bahasa adik-adik. Nah, suatu ketika orang-orang pergi ke arah timur. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka menemukan sebuah tempat yang datar di tanah Sinear. Mereka berbincang-bincang dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di tempat itu dan membangun kota di situ. Mereka berencana untuk membangun sebuah menara. Mereka belajar dan mulai membuat segala sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Di antaranya, mereka mampu membuat batu bata dan menggunakan tergala-gala sebagai bahan perekatnya sehingga bangunan yang mereka buat menjadi lebih kuat. Karena kepintaran mereka, mereka menjadi sombong dan lupa kepada Tuhan. Mereka kemudian rencanakan untuk membuat sebuah menara yang sangat
tinggi. Mereka ingin menyamai tahta Tuhan sebagai suatu tanda bahwa mereka mampu membuat sesuatu yang besar sehingga mereka mendapat pujian untuk pekerjaan tersebut. Mereka juga berharap menara itu dapat mempersatukan mereka. Tapi ketika Tuhan melihat mereka telah menjadi sombong dan mulai mengandalkan kemampuan mereka sendiri, Tuhan kemudian memberikan teguran kepada mereka. Ada yang tahu nggak tegurannya apa? Bener banget, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Perbedaan bahasa ini membuat mereka saling bertengkar karena mereka tidak saling mengerti atau tahu apa yang diucapkan oleh teman bicaranya. Ini juga menjadi pekerjaan mereka tidak mampu dilanjutkan karena mereka tidak saling mengerti bagaimana harus berkomunikasi untuk menyelesaikan pekerjaan menara ini. Pada akhirnya menara tersebut disebut Menara Babel dan dihancurkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, cerita tadi mengajarkan kita bahwa kita nggak boleh sombong. Kepintaran yang kita miliki itu asalnya dari mana? Ayo, apa dari diri kita sendiri karena kita udah rajin belajar makanya kita pinter? Enggak. Kepintaran yang kita miliki, segala sesuatu yang kita bisa itu semuanya dari Tuhan. Coba ya, sekalipun nih adik-adik udah belajar mati-matian, adik-adik rajin belajar, terus kalau misalnya Tuhan gak berkati apa yang adik-adik pelajari, apa bisa jadi pinter? Apa bisa akhirnya adik-adik bisa ini itu? Enggak. Tapi kayak Mima, teman-teman aku yang gak percaya Tuhan Yesus, mereka juga pinter tuh. Terus apa bedanya kalau kita pinter tapi kita gak percaya Tuhan? Nah, coba kayak Mima mau tanya, coba kita perhatikan di sekeliling kita. Kira-kira mereka yang pinter tapi gak percaya Tuhan, apakah mereka rendah hati? Tidak, bukan. Mereka cenderung sombong dan memamerkan kepintaran mereka. Hasilnya kita bisa lihat tuh, banyak kan yang pinter teknologi, mereka menyalahkan kepintaran mereka. Mereka menjadi hacker, mereka membobol ini itu, mereka merampas informasi pribadi orang lain. Apa itu contoh kepintaran untuk memuliakan Tuhan? Enggak kan? Nah, yang Tuhan mau, kepintaran yang kita miliki, kebisaan yang kita miliki, itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya? Contoh, kalau misalnya nih, kita bisa matematika, kita paling pintar matematika di kelas, supaya kepintaran dan kebisaan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kita harus mau membantu teman kita yang belum maksimal dalam pelajaran matematika. Nah, itu berarti bukan kalian sombong karena kalian mengajari mereka. Enggak, itu kalian membantu mereka dan menggunakan kepintaran kalian untuk menolong sesama. Akhirnya, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Dari cerita Menara Babel, kita belajar dua hal. Yang pertama, kemampuan manusia miliki itu berasal dari Tuhan, dan kemampuan yang kita miliki itu tidak boleh disombongkan untuk memegahkan diri sendiri. Kedua, kita harus menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita nggak boleh menyalahgunakan semua kemudahan yang telah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk menggunakan kepintaran dan kebisaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 9 ayat 10. Sekali lagi, ayat hafalan kita hari ini Amsal 9 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan
mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, apa sih pesan firman Tuhan hari ini dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya ingat, jangan sombong, oke? Good. Kalau begitu, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kepintaran yang kita miliki, kepintaran yang saya bisa, itu semua daripada-Mu, dan biarlah kepintaran yang saya miliki bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hingga detik ini Tuhan, di tengah situasi yang ada. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kemudahan-kemudahan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di lain waktu. See you. Halo adik-adik. Jumpa lagi di Sulap Rohani. Yeay. Hari ini kita belajar tentang Menara Babel. Oh, kenapa Menara Babel dihancurkan oleh Tuhan? Karena ada kesombongan manusia. Oh, ada kesombongan manusia, betul ya. Terus bagaimana cara Tuhan menghancurkannya, Glorio? Manusia yang sombong dibedakan bahasanya. Oh, dibedakan bahasanya. Ya, betul. Dah, adik-adik sekalian, kita ada Glorio. Ini perkenalkan ada Selin dan ada Caroline. Kita mau melihat keajaiban Tuhan. Ini adalah menara yang kita buat dari Uno Stako. Adik-adik pernah main ya Uno Stako ya? Siapa yang pernah main? Ayo. Pernah mainnya. Nah, adik-adik sekalian. Oh, belum pernah. Nah, adik-adik sekalian, kalau Tuhan berkenan, sebenarnya Menara Babel itu bisa tidak hancur loh adik-adik sekalian. Wow, tetapi karena Tuhan tidak berkenan, makanya Menara Babel itu hancur. Nah, ini sama seperti ini teman-teman nih. Coba pegang yang satu ini deh, Gloria. Ya. Nih, kalau kita Uno Stako itu harus hati-hati ya cara bermainnya ya. Jadi kita harus keluarkan salah satu dari batang-batang yang ada. Nah, dia harus seimbang sehingga dia tidak rubuh ya. Nah, tetapi ya bagaimana dengan ini ya, kita lihat ya. Nah, ini ada ini ada yang coba Gloria ambil. Nah, oke. Iya. Nah, adik-adik sekalian, nah ini tengahnya sudah diambil ya. Nah, mari kita berdoa supaya Tuhan berkenan terhadap menara ini dari Uno Stako supaya tidak hancur. Yuk, Gloria kita pegang, kita doakan. Tuhan, tolong supaya menaranya tidak hancur ya. Di dalam nama-Mu kami serahkan. Terima kasih Tuhan, amin. Yuk kita coba. Iya. Wow, bisa terbang ya. Padahal sebenarnya kalau menaranya tidak stabil seperti ini, dia bisa hancur. Coba hancurkan Glorio. Yeay. Oke, sekian dulu adik-adik sekalian. Sampai jumpa lagi. Dadah.